Halo semuanya, selamat datang kembali di Apa Cakep Channel. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton dan mengikuti penjelasan yang kami sajikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara lengkap proses budidaya pembesaran ikan nila dengan sistem bioflok. Mulai dari instalasi kolam, persiapan media, penebaran benih, pengelolaan kualitas air, pengamatan vlog, hingga monitoring pertumbuhan dan proses panen. Semuanya akan dijelaskan secara runtun dan mudah dipahami. Sistem bioflok menjadi salah satu metode yang banyak digunakan karena mampu meningkatkan efisiensi ruang, menjaga kualitas air, serta memaksimalkan pertumbuhan ikan. Melalui penjelasan yang lebih mendalam kali ini, kami berharap setiap tahapannya bisa memberikan gambaran utuh bagi Anda yang ingin memulai ataupun mengembangkan budidaya ikan nila dengan sistem yang lebih modern dan terkontrol. Mari kita masuk ke pembahasan pertama dan ikuti alurnya hingga selesai, agar setiap detailnya bisa Anda pahami dengan baik. Dalam sistem bioflok, kolam biasanya dibuat dari bahan terpal atau HDPE dan umumnya berbentuk bulat. Bentuk bulat ini penting untuk menghindari sudut yang bisa membuat ikan menumpuk saat berenang. Selain itu, bentuk bulat membantu mencegah penumpukan sisa pakan dan feses, sehingga kualitas air lebih terjaga. Setelah kolam terpasang dengan baik dan berdiri kokoh, langkah berikutnya adalah melakukan instalasi sistem pendukung bioflok agar kolam bisa berfungsi maksimal. Sistem aerasi adalah jantung dari bioflok. Blower menjadi sumber udara utama. Udara dialirkan melalui pipa paralon diteruskan ke selang aerasi. Lalu dikeluarkan melalui uniring aerasi yang diberi pemberat agar tetap berada di dasar kolam. Aerasi menjaga oksigen tetap tinggi dan membantu mempercepat pembentukan vlog. Dalam sistem bioflok terdapat pipa outlet dan standpipe untuk mengatur ketinggian air. Saat kolam penuh, air otomatis masuk ke pipa dan keluar, sehingga mencegah kolam meluap. Setelah kolam diisi air setinggi 80-100 cm, tambahkan media bioflok. Jika warna air sudah stabil dan aerasi bekerja secara optimal, maka kolam bioflok siap untuk tebar benih. Setelah seluruh proses instalasi selesai dilakukan, mulai dari pemasangan kolam hingga memastikan sistem aerasi bekerja dengan kuat dan merata, kita memasuki tahapan lanjutan yang sama pentingnya dalam pembudidayaan ikan nila dengan sistem bioflok. Tahapan ini adalah penyiapan media bioflok, yaitu proses yang akan menentukan bagaimana lingkungan air di kolam terbentuk, distabilkan, dan diperkaya dengan mikroorganisme baik. Media inilah yang nantinya menjadi tulang punggung sistem bioflok. Sehingga tahap berikut ini perlu dilakukan dengan cermat dan teratur, agar kolam siap mendukung pertumbuhan ikan secara optimal. Media untuk budidaya ikan sistem bioflok berupa garam, kapur dolomit, molase, dan probiotik dengan jumlah disesuaikan dengan volume air budidaya. Media bioflok bermanfaat untuk menstabilkan air dan mempercepat terbentuknya vlog sebagai bahan makanan untuk ikan budidaya. Kita mulai dari garam, dosisnya 1 kg per meter kubik. Untuk kolam 2,5 meter kubik, kita pakai 2,5 kg garam. Larutkan sampai garam benar-benar cair, lalu tuang perlahan ke kolam. Garam membantu menekan bakteri patogen dan menjaga osmotik air. Setelah garam masuk, lanjut ke kapur dolomit dengan dosis 50 gram per meter kubik. Untuk 2,5 meter kubik berarti 125 gram. Larutkan terlebih dahulu, kemudian tuang perlahan secara merata. Kapur dolomit berfungsi menjaga pH tetap stabil. Berikutnya adalah molase.
Dengan dosis 100 ml per meter kubik, jadi total 250 ml. Campur molase dengan air sampai encer, lalu masukkan ke kolam. Molase adalah sumber karbon untuk bakteri baik agar vlog cepat berkembang. Terakhir, kita masukkan probiotik. Dosis yang digunakan 10 gram per meter kubik, berarti 25 gram. Larutkan dulu, lalu tuang secara merata di permukaan air. Probiotik akan mengolah amonia dan membantu membentuk vlog yang sehat. Dengan urutan seperti ini, starter BioVlog bekerja jauh lebih maksimal. Pastikan aerasi menyala 24 jam dan kondisi air terus dipantau. Setelah seluruh bahan media BioVlog diaplikasikan ke dalam kolam sesuai urutannya, mulai dari garam, kapur, molase hingga probiotik, dan semuanya tercampur merata, langkah penting selanjutnya adalah memasuki proses penebaran benih serta pengecekan kualitas air awal. Pada fase ini, kita memastikan bahwa kondisi kolam mulai membentuk lingkungan yang aman untuk benih ikan nila, sekaligus mempersiapkan ikan agar mampu beradaptasi dengan sistem BioVlog yang sedang berkembang. Tahapan ini menjadi penghubung penting antara persiapan media dan dimulainya siklus pemeliharaan ikan yang sesungguhnya. Benih yang baik memiliki ciri-ciri berenang aktif, lincah, dan memiliki respon yang cepat. Benih yang sehat memiliki pola renang yang stabil, tidak oleng atau tidak menunjukkan gerakan yang tidak normal. Perhatikan keseragaman ukuran pada benih. Benih yang seragam akan mengurangi kompetisi pakan dan mendukung pertumbuhan yang lebih merata. Periksa fisik benih, pilih yang tubuhnya mulus, tidak cacat, dan warna cerah. Benih yang baik akan bereaksi cepat ketika air disentuh atau digoyang. Ini menandakan respon yang tinggi. Sebelum ditebar, lakukan adaptasi ikan dengan proses aklimatisasi secara bertahap agar benih tidak mengalami stres. Setelah benih ditebar, langkah penting berikutnya adalah menjaga kualitas air tetap stabil dan optimal. Periksa pH secara rutin. pH yang stabil sangat berpengaruh pada kenyamanan ikan dan proses metabolisme tubuhnya. Pantau suhu air setiap hari. Suhu yang stabil membantu ikan tetap aktif, tidak stres, dan nafsu makannya terjaga. Pastikan oksigen terlarut atau DO berada di tingkat yang tinggi. Aerasi yang baik membuat ikan lebih sehat dan aman dari risiko kekurangan oksigen. Kualitas air yang buruk biasanya terlihat dari ikan yang mulai pasif, mudah stres, dan pertumbuhannya melambat. Dengan benih yang berkualitas dan air yang terjaga, proses budidaya akan lebih stabil dan hasil panen bisa mencapai potensi terbaik. Setelah penebaran benih dilakukan dan berbagai parameter kualitas air mulai menunjukkan kondisi yang stabil, tibalah saatnya untuk memasuki proses pengamatan vlog yang menjadi ciri khas dari sistem BioVlog. Pada tahap inilah kita mulai memantau bagaimana perkembangan vlog terbentuk dari waktu ke waktu. Karena keberadaan vlog yang sehat dan stabil merupakan tanda bahwa sistem bekerja sesuai harapan. Pengamatan ini tidak hanya memastikan bahwa media berkembang dengan baik, tetapi juga memantau apakah kondisi lingkungan tetap mendukung pertumbuhan ikan secara optimal. Pada budidaya ikan nila sistem BioVlog, kami menggunakan metode ikan ditebar terlebih dahulu. Baru hari berikutnya dilakukan aplikasi media sistem BioVlog. Pada awal pemeliharaan, kita hanya memastikan aerasi berjalan kuat, merata, dan memantau perubahan warna airnya. Setelah hari kelima pengaplikasian media BioVlog, barulah dilakukan pengukuran vlog pertama. Ambil sampel air menggunakan IMHOFCON dan isi hingga 1 liter. Diamkan 15 menit, lalu perhatikan vlog yang mulai mengendap tipis di bagian bawah. Pada usia budidaya 1 bulan, vlog sudah terbentuk dan volume vlog mulai meningkat.
Gunakan Imhoffcon untuk melihat ketebalan endapan, lalu sesuaikan kebutuhan pakan. Apabila plok kurang dari 10 ml, maka dilakukan aplikasi tambahan pada budidaya. Di usia 2 bulan, plok memiliki volume yang meningkat dengan endapan yang lebih tebal. Lakukan pengecekan dengan menggunakan Imhoffcon untuk memastikan plok tetap stabil dan kualitas air aman bagi ikan nila. Pada bulan kedua, plok terbentuk minimalnya 20 ml. Apabila volumenya kurang, maka dilakukan aplikasi tambahan. Pada bulan ketiga, dilakukan pemanenan. Setelah plok stabil, barulah seluruh proses pemeliharaan difokuskan pada monitoring pertumbuhan hingga panen. Kegiatan pemeliharaan ikan pada sistem bioplok mulai dari pengecekan kualitas air, sampling pertumbuhan, perhitungan feeding rate pemberian pakan, pengendalian hama dan penyakit hingga panen. Pengecekan kualitas air dilakukan pagi, siang, dan sore untuk memastikan kondisi kolam tetap stabil sepanjang hari. Rutinitas ini membantu menjaga kenyamanan ikan dan mendukung keberlangsungan sistem bioplok. Sampling dilakukan dengan mengambil ikan secara acak, berjumlah 10% dari jumlah total, lalu mengukur panjang dan bobot ikan. Data rata-ratanya digunakan untuk memantau pertumbuhan. Langkah berikutnya adalah menghitung biomasa, yaitu mengalihkan bobot rata-rata dengan jumlah ikan hidup. Biomasa menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pakan harian. Feeding rate atau FR adalah persentase pemberian pakan berdasarkan total biomasa. Pada fase awal, FR berkisar 3 hingga 5%. Kemudian, FR bisa dinaikkan ataupun diturunkan sesuai dengan kebutuhan kondisi ikan selama pemeliharaan sampai menjelang panen. Pakan diberikan secara bertahap sesuai jadwal. Pemberian yang teratur mencegah penumpukan pakan, menjaga kualitas air, dan memastikan ikan makan dengan efektif. Pada usia pemeliharaan sekitar 3 bulan, ikan umumnya sudah mencapai ukuran panen sesuai target. Proses panen diawali dengan membuka pintu outlet agar air kolam surut. Kemudian, ikan diambil menggunakan seser atau lambit. Kegiatan panen harus dilakukan secara hati-hati untuk mengurangi stres dan menjaga kualitas ikan tetap segar. Dengan pengecekan air yang rutin, sampling teratur, perhitungan FR yang tepat, dan pemberian pakan yang terkontrol, pemeliharaan bioflok dapat berjalan stabil dan menghasilkan ikan yang tumbuh sehat dan optimal. Mulai dari instalasi bioflok, persiapan media, penebaran benih, dan pengelolaan kualitas air, pengamatan vlog, hingga proses monitoring pertumbuhan dan proses panen, setiap tahapan yang telah dibahas merupakan bagian penting yang saling terhubung dalam keberhasilan budidaya ikan nila dengan sistem bioflok. Seluruh proses ini bukan hanya sekedar langkah teknis, tetapi sebuah rangkaian kerja yang memerlukan konsistensi, ketelitian, dan pemahaman yang menyeluruh. Ketika semua tahapan dilakukan dengan benar, sistem bioflok mampu memberikan hasil yang maksimal baik dari segi pertumbuhan ikan, efisiensi pakan, maupun kestabilan kualitas air. Semoga penjelasan lengkap ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan membantu Anda dalam memulai atau mengembangkan sistem budidaya yang sudah berjalan. Terima kasih sudah mengikuti seluruh rangkaian pembahasan dalam video ini. Semoga ilmu yang dibagikan dapat menambah wawasan dan memberi dorongan untuk membudidayakan ikan dengan cara yang lebih efektif.